Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, bersyukur pagi hari ini anugerah dan kasih Tuhan terus melimpah bagi kita. Dan pagi hari ini kita mau memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan namanya. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Firman-Nya dari Mazmur akan menolong kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah pagi hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau sembah Allah kita, karena hanya Dia satu-satunya yang layak kita tinggikan. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita layak ditinggikan dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang bangkit berdiri dengan segenap hati. Kita nyatakan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, dengan segenap hati nyatakan Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak. Dengan segenap hati nyatakan pujian ini. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan haleluya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi nyatakan layak dipuji, layak dipuji. Haleluya Tuhan.
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala puji, segala hormat bagimu Yesus. Engkau Allah yang layak ditinggikan dan kami agungkan. Satu-satunya Allah kami, satu-satunya juru selamat kami yang berdaulat atas hidup kami. Syukur bagimu Tuhan pagi hari ini. Anugerah-Mu melimpah bagi kami semua. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia yang Kau berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk bersembah, bersujud di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepadamu. Dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami semua, baik hamba-Mu terlebih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pendeta Muda Stefanus Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kami semua. Setiap kami yang melayani dan juga setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir, Tuhan urapi, Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap kuasa dosa, kuasa iblis yang mencuri kemuliaan-Mu, kami sehati sepikir patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus berotoritas dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum lebih lanjut kita akan disambut oleh hambanya. Kami persilakan. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi salam. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga kita boleh menapaki hari ini dengan penuh syukur. Kita dapat bersama-sama beribadah, kita dapat memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang dan kami sambut Bapak Ibu seluruh jemaat. Mari bersama-sama kita akan terus memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan nanti kebenaran firman Tuhan yang akan terus membangun, mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita semuanya seluruh jemaat boleh semakin tumbuh di dalam Kristus, menjadi jemaat yang kuat, yang teguh di dalam Dia. Selamat beribadah buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu? Sekali lagi ada sukacita? Berikan senyum walaupun nggak kelihatan dengan mata kita, bahwa kita mengasihi saudara kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ketika kita mau berpaut kepadanya, ketika kita mau terus berharap kepadanya, ketika kita terus ada dalam kuasa, ada dalam kasih-Nya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Sukacita dengan pujian ini. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita mau terus muliakan Dia, Allah kita. Terpujilah nama Tuhan kita. Sukacita, naikkan pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selama. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sukacita, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Pak Saudara.
mempersiapkan Alkitab kita. Pagi hari ini firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 14 dengan tema gagal berpaut pada Tuhan sampai akhir. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai 14. Saudara Rio akan membacakan untuk kita sekalian. 2 Tawarik 16 pasal 1, ayat 1 sampai 14. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpah. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam Alkitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhatian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara percampuran rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Kita telah menikmati setiap berkat Tuhan sepanjang pekan hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik. Firman-Nya berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan yang terbaik, persembahan kita, yang berwarna hitam untuk persembahan dan sepuluhan, merah untuk persembahan bangunan.
jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, jangan langgar. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit pada yang bertugas PPI kami persilahkan. Keadaanmu, salib-Mu berat kali atas batu. Hitunglah berkat-Mu, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, jangan langgar. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan buat perkenanan Tuhan dan Tuhan yang sudah melayakkan setiap kami untuk bisa kembali berada beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami juga sudah menerima segala berkat yang sudah Engkau curahkan kepada setiap kami, dan pada pagi hari ini kami belajar untuk mengembalikannya untuk kepada Tuhan. Engkau yang akan menguduskan, Engkau yang akan menyucikan apa yang ada di dalam kantong-kantong persembahan ini untuk kepelebaran dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah memberikan persembahan dalam bentuk harta kita, dan tiba saatnya kita akan mempersembahkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Nya menjadi bejana yang berkenan di hadapan-Nya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, jiwa, tubuh kita, roh kita untuk mendengarkan firman-Nya, dibentuk menjadi bejana di hadapan Tuhan. Kekuatan di jiwaku
ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dengan segenap hati nyatakan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, haleluya Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, ada hambanya, silakan. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, Kehendakku ku serahkan padamu, serahkan padamu. harapanmu Hanya di dalam-Mu, bukan teguh teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku jadikanku bejana-Mu,
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami, mengiringmu sampai akhir hidup kami, dengan penuh kesetiaan, dengan hati yang berpaut kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersama-sama diizinkan beribadah. Terimalah ya Tuhan, segala pujian, pengagungan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, kiranya semuanya boleh mempermuliakan Engkau dan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang berkarya di tengah-tengah kami, urapi setiap kami seluruh umat-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Hanya oleh karena anugerah-Mu melalui kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Segala kuasa gelap yang ingin mencuri firman Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Monggo silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji menyembah Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca perikop yang telah kita bersama-sama simak, itu merupakan bagian akhir dari sebuah perjalanan, sebuah pemerintahan yang begitu panjang. Raja Asa itu memimpin kerajaan Yehuda 41 tahun lamanya. Pak Harto 32 tahun, tetapi kalau kita lihat Raja Asa ini memimpin 41 tahun. Saudara-saudara, sebagai latar belakang, Bapak Ibu mari kita akan bersama-sama perhatikan. Ketika kerajaan Israel itu berdiri, saudara-saudara, raja pertamanya adalah Raja Saul. Ya, kita tahu Saul juga kemudian tidak sampai pada akhir hidupnya berpaut kepada Allah. Tetapi di akhir hidupnya bagaimana dia kemudian menyembah, jatuh pada penyembahan, menyembah kepada berpaling dari Tuhan. Ya. Kemudian digantikan oleh Daud, saudara-saudara. Memang kalau kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan Raja Daud, satu raja yang sangat konsisten, meskipun pernah jatuh, tetapi kalau kita perhatikan secara utuh, secara konkret, secara keseluruhan, Daud begitu hidupnya luar biasa, mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan, hidupnya berpaut kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, digantikan oleh anaknya yang penuh dengan hikmat, yang luar biasa. Bahkan Allah pernah menampakkan diri kepada seorang Salomo 2 kali. Hikmatnya sangat luar biasa dahsyat, tetapi saudara-saudara di akhir hidupnya juga dia berpaling kepada perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Allah Israel, dan akhirnya juga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dari titik ini kemudian kerajaan Israel terpecah menjadi dua, ya. Israel Utara itu ibu kotanya Samaria, Israel Selatan itu di Yerusalem, dan lebih dikenal dengan kerajaan Yehuda. Jadi kalau kita melihat dari penggalan kisah ini, saudara-saudara, kita mau konsentrasi pada kerajaan Yehuda yang memang itu garis keturunan dari Daud sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Asa memerintah selama 41 tahun, dan saya ingin membaginya menjadi 3
masa yang sangat-sangat penting. Masa yang pertama, di pemerintahan yang pertama, 10 tahun pertama, mendasari begitu baik ya, mengawali dengan begitu baik, begitu luar biasa. Jika Bapak Ibu melihat di dalam 2 Tawarik 14, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat sebagai pendahuluan, mari kita simak bersama-sama. Raja Asa adalah anak dari Raja Abia. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dari 2 Tawarik 14, firman Tuhan mengatakan, kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia pada zaman pemerintahannya. Negeri itu aman, perhatikan, selama 10 tahun. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh seorang Raja Asa ketika memerintah. Di awal Bapak Ibu Saudara, periode yang saya katakan bagian yang pertama, karena ada 3 bagian penting nanti yang ingin kita perhatikan, khususnya di masa pemerintahan usia 36 sampai 41 tahun nanti di bagian akhir dalam 2 Tawarik 16. Ayat yang kedua, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Perhatikan ayat yang keempat. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Saudara-saudara, ini periode di mana 10 tahun pertama mengawali dengan begitu baik, mengawali dengan begitu luar biasa. Dan kalau kita lihat periode-periode berikutnya selama 11 tahun sampai 35 tahun juga sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau tadi kita perhatikan bagaimana seorang pemimpin memulai dengan satu hal yang sangat bagus, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang menjadi satu tujuan di dalam hidup ketika dia memerintah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagian yang kedua. Kita bersama-sama melihat di dalam 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Ada masa-masa kritis di mana seorang Raja Asa menghadapi ujian iman, ujian yang cukup berat tetapi dia bisa lolos. Mari kita perhatikan bersama-sama. Raja Asa kemenangan atas Zerah. Saya langsung mengambil ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12 dari 2 Tawarik 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Perhatikan ayat 10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong, yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Mari kita perhatikan ayat 12. Dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Dan Yehuda, orang-orang Ethiopia itu lari. Bapak Ibu Saudara,
Bagian kedua di masa pemerintahan Asa, ya, di tahun yang ke-11 sampai tahun ke-35, memang bukan masa-masa yang gampang, bukan masa-masa yang mudah, tetapi juga masa-masa yang begitu sulit ketika menghadapi berbagai macam tantangan di dalam bagaimana dia memerintah. Tetapi yang menjadi kunci kemenangan adalah bagaimana seorang Raja Asa terus meminta pertolongan Tuhan, berpaut kepada Tuhan, mencari pertolongan hanya kepada Dia. Dan Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan menolong. Bahkan saudara-saudara, jika kita memperhatikan lebih dalam, di dalam ayatnya 2 Tawarik pasal 15, ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu bisa perhatikan, dia seorang raja yang tidak kompromi. Karena di awal dia sudah menyerukan kepada orang-orang Yehuda supaya sungguh-sungguh mencari Allah, menyembah hanya kepada Allah Israel. Maka ketika neneknya itu berkompromi dengan mendirikan patung Aserah, mari kita lihat bersama-sama ayatnya yang ke-16 dari 2 Tawarik pasal 15 sebagai latar belakang supaya Bapak Ibu bisa melihat alurnya. Ayat 16, bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Aserah yang keji. Asa merobohkannya patung yang keji itu, bahkan apa saudara-saudara, menumbuknya, ya, sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Saudara-saudara, seorang Raja Asa tidak kompromi dengan dosa sampai pada masa pemerintahan, usia pemerintahannya 35 tahun. Bagaimana dia setia kepada Allah, bagaimana dia berpaut kepada Allah. Nah, kenapa saya kemudian memberikan judul gagal? Karena saudara-saudara, di endingnya, di akhir pemerintahannya, jika kita melihat pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, kita mau belajar supaya Bapak Ibu kita semuanya jemaat Tuhan, kita yang diselamatkan di dalam Kristus, kita yang hidup di dalam iman, kita bisa menjadi jemaat yang setia dari awal sampai akhir. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, khususnya yang pelajar ya, ingat yang namanya pahlawan Robert Walter Munginsidi. Ketika dia dihukum mati, ditembak ya oleh Belanda, ada satu tulisan yang dia tinggalkan di dalam Alkitab yang dia pegang. Dia mengatakan setia hingga terakhir dalam satu keyakinan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah merindukan kita menjadi orang-orang yang berpaut kepada Tuhan bukan hanya di awal, bukan hanya di pertengahan ketika kita mengiring Tuhan, tetapi Allah merindukan kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita juga rindu bagaimana kita setia dari awal sampai akhir. Nah, Saudara, Alkitab mengatakan dengan jujur, ketika kita memperhatikan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, kita mau belajar dari sebuah penggalan kisah. Ketika 5 tahun terakhir Raja Asa memimpin Yehuda, apa yang terjadi dalam hidupnya? Dari kegagalan, dari hal yang dilakukan, dari sebuah kesalahan yang dilakukan Raja Asa, kita belajar supaya Bapak Ibu dan saya boleh menjadi jemaat yang setia dari awal sampai akhir apapun yang terjadi. Mari bersama-sama, apa yang menjadi sebab atau faktor yang membuat seorang Raja Asa tidak mengakhiri hidupnya dengan berpaut kepada Allah. Jika kita melihat saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari penggalan firman Tuhan, khususnya dalam perikop ini, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya prinsip dari firman Tuhan bisa kita pegang baik-baik, kita bisa belajar dari kegagalan Raja Asa, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama dari kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan, apa yang menjadi faktor kegagalan seorang Raja Asa sehingga tidak bisa berpaut kepada Allah sampai akhir.
ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mari kita perhatikan dari pasal 16, 2 Tawarik. Saya ingin mengupas dari perikop ini menjadi satu kebenaran di mana kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama, karena dia mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita akan lihat bersama-sama pada tahun ke-36. Perhatikan, tahun ke-36, pemerintahan Raja Asa majulah Baesa, Raja Israel. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Ayat 2, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkan kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ayat 3, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Inilah aku kirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Ayat 4, lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul kalah Lion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin jika kita melihat dari sudut pandang manusia, sudut pandang politik, saudara-saudara, ini merupakan langkah yang cantik, langkah yang tepat. Ya, bagaimana dia minta pertolongan, itu mungkin sesuatu yang wajar kalau dipandang secara manusia. Tetapi nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana kemudian Allah memperingatkan seorang Raja Asa. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Asa mengalami satu ujian iman, mungkin memang saudara, periode di mana dia memerintah dari tahun pertama sampai tahun 35, di mana kerajaan Yehuda mengalami sebuah ketenangan, tidak ada peperangan, kemudian terjadi kedamaian, dan juga kemakmuran tentunya di dalamnya. Rupa-rupanya Raja Asa ketika menghadapi ujian berikutnya, dia tidak belajar bagaimana Allah sudah menolong, Allah sudah bekerja begitu luar biasa. Ketika orang-orang Ethiopia yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih dahsyat, bisa dikalahkan dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika menghadapi hal yang tidak begitu serius, hal yang tidak begitu berat, seperti yang dihadapi ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang Ethiopia, tetapi langkahnya keliru, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperingatkan ketika di dalam ayat-ayat berikutnya, di mana Raja Asa dalam tindakannya, dia memberikan satu sogokan, ya, menyogok Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, dari pasal yang ke-16, bagaimana dia mengirim kepada Ben-Hadad, Raja Aram, supaya apa? Supaya menyerang Raja Israel, menyerang Baesa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, coba kita ke belakang. Yeremia pasalnya yang ke-17, beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta mengupas ayat ini. Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh, ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kemudian saya sambung ayat yang ke-6,
ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, kemudian terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemapanan, apa yang telah dicapai, apa yang telah diraih, apa yang telah dimiliki oleh seorang Raja Asa, membuat dia berpaling dari Tuhan, tidak mengingat lagi pertolongan Tuhan, yang begitu luar biasa, yang sudah membela, yang sudah mengalahkan orang-orang Ethiopia dengan pertolongannya. Kalau dikalkulasi secara manusia, tidak mungkin orang-orang Yehuda bisa kemudian menghadapi bangsa Ethiopia yang begitu besar, yang tidak seimbang. Tetapi saudara, yang kita perhatikan, pembelaan Tuhan, itu yang menjadi kunci, mengandalkan Tuhan, berpaut kepada Tuhan, yang menjadi kunci keberhasilan. Bagaimana kita sebagai umat pilihan Allah? Mari kita mau belajar dari kegagalan seorang Raja Asa. Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan mempercayakan kita berkat, kemapanan, kenyamanan, kedamaian. Hal itu jangan membuat kita terlena di hadapan Tuhan. Mari bangun relasi kita dengan Tuhan, justru harus semakin kuat dan semakin teguh di dalam Dia. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengandalkan diri sendiri itu yang menjadi faktor kegagalan. Bagaimana Raja Asa tidak dapat berpaut kepada Allah sampai pada akhirnya. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua atau poin yang kedua, mari kita perhatikan dari 2 Tawarik pasal 16, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Di sana firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Mari kita perhatikan ayat berikutnya, ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua jika kita memperhatikan, dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10, kita melihat bersama-sama bagaimana seorang Raja Asa itu menolak teguran Tuhan. Ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan mengingatkan melalui Nabi Hanani, bukan kemudian dia dengan rendah hati memperbaiki diri, sadar diri, tetapi justru dia melawan. Apa yang menjadi bukti bahwa seorang Raja Asa melawan, Bapak Ibu Saudara? Ayat 10 mengatakan, ini bentuk pemberontakan, bentuk daripada perlawanan Raja Asa. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan. Maka sakit hatilah
asa. Saudara-saudaraku, bukan menerima tetapi malah apa? Hatinya dongkol, sakit hati. Bukan hanya sakit hati tapi kemudian marah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Allah menegur kita, jika Allah mengingatkan kita, itu artinya Allah sangat mengasihi kita. Supaya kita kembali ke dalam jalan-jalan Tuhan, kembali pada rancangan Tuhan, kembali kepada kehendak Tuhan. Ketika kita sudah menyimpang, kita diingatkannya, kita dididiknya, kita diajarnya, supaya kita kemudian tidak keluar dari jalan-jalan Tuhan. Ibrani pasal 12, mari kita lihat. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5, sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Dalam konteks masa sekarang, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita yang sudah ditebus, diselamatkan di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan begini Bapak Ibu Saudara berikutnya, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ketika kita diperingatkan Tuhan, kita ini dididik oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan marah, jangan melawan. Tetapi kita harus merespon bahwa tujuan Allah itu baik. Karena Bapak Ibu Saudara kita semuanya adalah anak-anaknya. Ayat 6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teguran seringkali datang di dalam kehidupan kita. Itu bisa datang dengan lembut Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa jadi dari suami, dari istri, dari anak, dari orang-orang dekat, dari para pemimpin rohani. Teguran bisa datang juga dari firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Supaya kita kembali kepada kehendak Tuhan, kepada rancangan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat responnya seorang Raja Asa, dia menolak teguran dengan beberapa sikap yang dilakukan. Yang pertama, dia kemudian merasa sakit hati. Yang kedua, jika kita memperhatikan dalam ayatnya yang ke-10, bukan hanya sakit hati. Hanani, seorang nabi, kalau di sini ditulis sebagai seorang pelihat, itu malah dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan dia sangat marah karena teguran itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan, mungkin ketika kita dinasihati, itu sesuatu yang bertolak belakang dengan kedagingan kita, dengan keinginan kita. Tetapi jika teguran itu, saudara-saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya bagaimana kita merespon dengan rendah hati. Kita mau menerimanya dengan baik, supaya apa? Itu dapat memperbaiki kehidupan kita, membawa kita ke dalam jalan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar. Jangan marah, jangan tersinggung, tetapi mari kita mau introspeksi, kita membenahi diri. Supaya Bapak Ibu dan kita semuanya, seperti yang Allah kehendaki, mencapai tujuan Allah, mencapai rancangan Allah. Kita bisa menjadi jemaat-jemaat umat Tuhan,
yang setia dari awal sampai akhir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang kedua. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Menolak teguran, menolak didikan, sehingga seorang Raja Asa akhirnya tidak mengakhiri kehidupannya dengan berpaut kepada Allah. Tetapi kalau kita melihat, mari kita perhatikan bagian yang ketiga. Saudara-saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pada tahun ke-39, sudah hampir pada titik akhir di mana dia memerintah. Ya, pemerintahnya Raja Asa itu menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Perhatikan, itu ada tanda titik, dan kemudian firman Tuhan mengatakan, namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian atau mati, ya, bersama-sama nenek moyangnya, ya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir, di ujung, awalnya memang sangat luar biasa bagus Bapak Ibu saudara. Bagaimana mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup berpaut kepada Allah. Di tengah-tengah tantangan dan ujian, Raja Asa masih terus mencari Tuhan. Tetapi perhatikan endingnya. Sebuah ending yang bukan ending yang bagus, saudara-saudara. Ketika dia menderita sakit, mari kita perhatikan. Dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi dia datang kepada tabib-tabib. Apakah salah, saudara-saudara? Ya memang tidak salah, tetapi jika kita memperhatikan bersama-sama, tentunya yang utama adalah bagaimana mencari pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan lebih dalam, saudara-saudara, seorang raja yang sakit hanya di bagian kakinya, kemudian sampai berlarut-larut dan kemudian parah, tentu ada sesuatu yang Allah ingin ingatkan kepada Raja Asa. Mungkin kalau kita merenungkan lebih dalam, ini merupakan sebuah peringatan terakhir. Mungkin saudara-saudara yang bekerja di perusahaan, itu biasanya kalau melakukan pelanggaran kan ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, baru kemudian SP3 ya dikeluarkan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Raja Asa ini termasuk bandel, ya. Ketika tadi di awal, bagaimana dia sudah mengandalkan diri sendiri, karena dia punya emas, perak, punya kekayaan, sehingga dia nyogok Ben-Hadad supaya dibela. Ya memang berhasil, tetapi mari kita perhatikan, hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cara yang diambil, langkah yang diambil, itu satu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini, kalau kita melihat dari dua ayat ini merupakan peringatan terakhir. Tetapi dia juga masih kemudian tidak sadar. Bahkan firman Tuhan mengatakan, mencari pertolongan, tidak mencari pertolongan di dalam Tuhan. Jadi bagian poin yang terakhir, Bapak Ibu saudara, mengapa seorang Raja Asa tidak berpaut kepada Allah sampai akhir? Yang menjadi pemicu atau faktor yang ketiga, dia tidak mencari pertolongan di dalam Tuhan. Bahkan sebaliknya jika kita melihatnya demikian. Harusnya peringatan yang Allah berikan, membuat dia sadar, membuat dia bertobat, membuat dia harusnya kembali kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Bukan kemudian lari, melakukan hal yang sebaliknya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup. Apakah kita sungguh-sungguh mencari pertolongan hanya kepada Tuhan? Itu yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Memang ini berbicara sebuah kegagalan.
Tetapi dari kegagalan ini kita dapat memperbaiki kehidupan kita secara pribadi, supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Asa. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah merindukan bagaimana dalam kehidupan kita, Yesus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, kita dapat hidup di dalam Dia, setia di dalam Kristus, bukan hanya di awal, bukan hanya di pertengahan hidup, tetapi kita dapat setia dari awal sampai pada garis akhir. Mari saya mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat, andalkan Tuhan, berpaut kepadanya, cari pertolongan hanya kepada Dia, dan jangan andalkan diri kita sendiri, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang terbatas. Dengan berpaut, dengan mengandalkan Tuhan, maka Bapak Ibu kita semuanya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita dapat menjalani hidup di dalam iman. Kita dapat setia dari awal sampai pada garis akhir. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang bersama-sama boleh kami terima, yang terus menegur, mengingatkan, mendidik kami, supaya kami berpaut kepadamu. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu yang telah kami terima bersama-sama dari seorang Raja Yehuda, Raja Asa. Biarlah Tuhan, dari hal yang kami pelajari, yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami dapat mengambil satu keputusan hidup untuk kami berpaut kepadamu dengan hidup, ya Tuhan Yesus, setia kepadamu. Dengan kami senantiasa mendengarkan setiap teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup, kami tidak lari kepada dunia, tidak lari keluar dari firman Tuhan, tetapi kami senantiasa Tuhan mencari pertolongan di dalam Engkau yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, seluruh umat-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh boleh mengingatkan kami, memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang bekerja lebih dalam lagi, supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita nanti memberikan persembahan untuk Natal, juga menerima pengumuman, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan responi firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita pujikan dengan segenap hati, menjadi kerinduan kita bersama-sama. Kita mengambil komitmen untuk setia kepada Kristus sampai garis akhir. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ya Tuhan, Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Mari bersama-sama telah kulihat kebaikan-Mu, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari dengan sungguh hati katakan, amin, haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Engkau Yesus? Sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari bersama-sama telah kulihat kebaikan-Mu dalam hidupku yang kulihat. Oh, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati ku tetap setia. Kau dapati ku tetap setia. Kau dapati ku tetap setia. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita nanti memberikan persembahan untuk Natal, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada hal penting yang perlu kita simak berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, mari kita dukung dalam doa untuk saudara kita yang saat ini sakit dan dirawat di rumah sakit. Berdoa untuk Ibu Mala dari KPW Efrata, supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan yang berikutnya, mendukung di dalam doa dan iuran sosial dari KPW untuk anak Marcel dari KPW Kanaan yang saat ini berada di ruang ICU di Rumah Sakit Wongsonegoro Ketilang. Mari kita doakan Bapak Ibu Saudara supaya anak Marcel dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Puji Tuhan sudah ada perkembangan, mulai membaik, mari kita terus doakan. Yang berikutnya, yang kedua, bagi jemaat yang rindu melayani Tuhan lewat paduan suara, Panitia Natal mengundang kaum pria dan kaum wanita untuk bergabung dan berlatih bersama setiap hari Senin jam 18.30 di gereja. Kemudian yang ketiga, bagi jemaat yang akan melaksanakan pernikahan, harap mendaftarkan diri kepada Bapak Gembala Sidang minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan, supaya kami dari gereja dapat mempersiapkan dengan baik, khususnya buat konseling pranikah. Kemudian yang keempat, terus dukung dalam doa untuk Natal umum tanggal 24 Desember 2022, baik untuk pembicara atau pengkhotbah, acara, dana sebesar 17 juta, kemudian cuaca dan keamanan. Juga kesiapan seluruh jemaat tentunya, Bapak Ibu semuanya, supaya melalui Natal kita sungguh-sungguh boleh diingatkan kembali, menghayati, menyelami kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan sudah tertera di samping, tidak usah saya bacakan. Satu hal, mari kita bersama-sama dapat mengikuti setiap kegiatan ibadah dengan rutin, dengan konsisten, supaya kita terus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu besok ada doa dan pujian di gereja. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat datang, bersama-sama kita berdoa ya, dalam doa jemaat. Kemudian hari Selasa juga ada doa pagi online jam 5:30 sampai 5:30.
bersyukur, pesertanya semakin meningkat, saya mengajak, mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu ya untuk kita mengutamakan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita, jam 15 sampai 16.30. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi secara onsite tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Bapak Pendeta Muda Timotius Dedikatarso, kemudian Bapak Widya Nugrahadi, Ibu Anggun Primasari, Ibu Hana Suyati Sutrisno, kemudian Saudari Selva Anggraini Akira Ketaren, Ibu Esther No Siama, Bapak Lukius Rudi Sulistiawan, Saudari Lydia Evelyn Bernice Jean Arvela, anak Yosia Nevandro Wilson Arvela, kemudian Ibu Yohana Krisnadi, Saudara Moses Rama Saputra, dan yang terakhir Saudari Elizabeth Putri Wardani. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Selamat ulang tahun, panjang umur. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Sebelum nanti Bapak Pendeta menutup dalam doa, mari kita berikan persembahan untuk Natal. Silakan PBI melayani persembahan. Terima kasih untuk kaum pria yang sudah melayani persembahan. Waktu saya serahkan Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa syukur dan doa berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama, mau berdoa, bersyukur bersama-sama. Bapa di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga.
Engkau yang sudah mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi ini, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Karena Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami hari yang baru, tubuh yang sehat, segar, di mana kami dapat bersama-sama bersorak-sorai mengagungkan nama-Mu. Mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang sudah mengajar kami, mendidik kami, memberi kekuatan kepada kami tatkala kami hidup terpaut dengan Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Engkau membawa gereja-Mu ini bertumbuh, berkembang baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan terus gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau semakin mengurapi, menguatkan mereka menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan, yang bertumbuh imannya terus di dalam Kristus, taat setiakan firman-Mu, hidup berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati mereka saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, dihikmat oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka yang kuliah, yang sekolah, diberkati dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati oleh Tuhan dengan berkat surgawi, sukacita Allah, kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun rumah tangga yang baik, yang sukacita, bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk yang sakit. Kami ingatkan Pendeta Bambang Mulyono. Kami berdoa untuk Pak Yeskel Sunarti, Pak Putih Wibowo, Ibu Mala. Juga kami berdoa untuk anak Marcel, Ibu Lulut, suaminya, juga Ibu Trimo. Kami mohon lawatan Tuhan kepada mereka semuanya. Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita dan menggantikan dengan kesembuhan yang dari Engkau. Karena Engkaulah tabib yang agung, dokter di atas segala dokter, yang berkuasa atas pesakitan, atas sakit yang diderita oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin gereja, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu. Engkau mengurapi mereka dengan kuasa-Mu,
Berikan mereka kemampuan, kesanggupan bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, bekerja bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Segala kegiatan gereja diberkati oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama, sehingga mereka semua bersatu bersama-sama, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya di dalam kasih Kristus. Kami berdoa untuk rencana Natal, baik itu Natal umum maupun Natal organisasi. Tuhan siapkan dengan sebaik-baiknya segala anggaran dana yang diperlukan. Tuhan berkati, menyiapkan, mencukupkan semuanya, sehingga saat kami mengadakan Natal, memperingati kedatangan-Mu yang ke dunia ini, kami boleh bersenang bersuka cita karena kasih-Mu yang besar bukan hanya lahir tapi untuk mati bagi kami untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anggaran gereja Tuhan memenuhi, Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu sehingga mencukupkan semua operasional gereja. Berkat berkelimpahan, kami tidak kekurangan satu apapun. Karena kemurahan Tuhan mencurahkan segalanya bagi gereja-Mu. Juga kehadiran 350 jiwa untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong ini Tuhan. Tuhan berkati, kirimkan orang-orang yang mencari Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu semuanya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami, menyadarkan setiap orang yang kami jangkau, kami injili, supaya mereka menerima keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati jemaat-Mu yang pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Kiranya berkat surgawi yang luar biasa, yang menguatkan batin, hati, pikiran kami, terus di mana kami boleh berjuang untuk melawan kuasa kegelapan yang ingin melemahkan dan menghancurkan iman kami. Engkau memberkati kami, melindungi, menaungi, menjauhkan kami dari yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang bersatu, untuk satu dengan yang lainnya, dengan peristiwa-peristiwa yang ada, di mana Allah bekerja secara luar biasa untuk menjangkau jiwa, menyelamatkan orang-orang di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Semarang yang menjadi kesejahteraan kami, supaya kota Semarang itu menjadi kota yang damai, kota yang sungguh-sungguh toleran satu dengan yang lainnya, sehingga terus kota Semarang semakin maju bersama-sama membangun kebersamaan, keadilan bersama-sama. Berkati para pemimpin kota ini, khususnya Trogosari Wetan di mana gereja-Mu ini berdiri. Kami berdoa untuk Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, pakai sebagai pemimpin warga ini untuk menyatukan kami bersama-sama, hidup rukun dan damai. Berkati warga di tempat ini menjadi warga yang baik, warga
yang menghargai kebersamaan ini. Kiranya Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai memberkati kami, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang